Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Akbar. Saya mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Saya prodi Teknik Informatika semester 3. Baiklah, saya akan mengerjakan UTS yang diberikan oleh Pak Taslim. Dengan yang saya kerjakan pertama yaitu yang A ini ya, yang X, D plus min akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Baik, yang pertama kita buka. Ini sudah saya buat ya. Yang pertama kita sudah membuat projectnya. Yang pertama-tama itu kita mengimpor ya, impor Java Util Scanner. Nah, ini kita nanti mau nge-scan data yang akan kita import ke dalam bilangan D ini, B, 4, A, dan C. Di bawah void main ini kita buat perintah untuk memasukkan inputannya nanti. Scanner in, new scanner, system in. Nah, ini perintah untuk input datanya nanti. Jadi ketika kita misalnya D in titik next integer atau yang lain, nanti dia akan menjadi perintah scan yang baru. Kita buat ya sistem ini perintah untuk print hasilnya nanti. Sistem out print. Sangat tentu kita buat nanti untuk hasil output di bawahnya itu input nilai A dulu ya, nilai A. Ini titik koma, jangan lupa setiap perintah kita buat A. Kita sebelum itu kita buat keterangannya dulu. Kita buat double karena ada bilangan berkoma. Double pertama itu D, B, A, dan C ya, semuanya termasuk X nanti untuk hasilnya. Kita buat A dulu, B, C, D, dan X. Kita tutup koma biar itu baca nantinya. Kita buat A, next integer karena bilangan angka, kita tutup kurung ya, ini untuk biar bisa diisi nantinya bilangan apapun. System out print lagi input nilai B. B sama dengan next in next integer. Kita lupa masukin perintah in atau balik ini in. Nah, itu baru jalan dulu aja. Sistem print input nilai C sama in next integer sistem print input nilai D ya, karena ada D plus ini kita D. X nanti kita masukkan rumus biar bisa terbaca. Di sini kita masukkan jadi yang belum ya, in next int
Oke, kita lanjut lagi, sudah terekam. Oke, kita lanjut. Double ini tidak memakai tanda sama dengan baru udah terbaca. Double A, double A, B, C, D, X. Kita buat X sama dengan, karena tadi D plus, kita buat dulu D plus. Akar dari ini kita buat perintah akar itu mat sqrt. Karena di dalam akar ada pangkat B, pangkat 2, kita buat lagi mat O, buka B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, tutup kurungnya, terus kita bagi 2 dikali A, tutup kurung. X ini ya, kedua sistem out print ln ya, biar dia berbaris di bawah. Hasil dari X adalah, kita tampilkan dia di sini dengan tanda plus X, kasih titik koma ya. Kita coba run, kita masukkan angka kecil-kecil aja, angka 2 ini untuk pangkatnya B tadi ya, B pangkat 2. Kita coba angka yang besar ya, 10. Kita coba saja C nya 2, kita coba saja D nya 3 ya. Nih hasil dari X, karena dia kita pakai ln jadi dia tampil di bawah nih baris. Hasil dari X adalah ini, langsung ke X hasilnya karena kita pakai plus X 12,16 koma. Nah, baik, kita lanjut ke soal 1 yang B ya. Kita buat new project lagi, ini application next UKS akbar 1 B finish. Nah, ini boleh kita hapus dulu, kita bersihkan. Untuk codingannya kurang lebih sama dengan yang tadi, karena soalnya ini dia beda. Ini dalam kurung, ini dia memakai sin constant ya, sin constant. Kita lanjut ke, kita import ya, import Java hotel scanner. Kita masukkan di sini scanner in new scanner system in. Kita double lagi karena dia masih sama, itu A, B, C, dan D dan X. A, B, C, D, X. Lupa. Sistem out print input nilai A next integer, kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Out print input nilai B, namanya otomatis biasanya itu. Next integer, ini lupa ini karena ada perintah in tadi. In next integer, system out print put nilai C sama dengan in next integer. D nya juga, D nya untuk apa ya, D nya
sin cos nanti. System out input nilai D. Kita buat di sini berbeda, sin C cos D, karena dia permintaan soal tadi sin C cos D. D sama dengan integer, kita masuk ke rumus X. Ini titik. Hati-hati ya, kalau ada yang kurang biasanya huruf atau apa tuh kodenya nggak jalan. X kita lihat soalnya dalam kurung akar pangkat 2 b pangkat 2 bagi dulu. Berarti kita buka kurung akar mat seket akar lagi ya, akar lagi di luarnya seket mat po, karena dia A pangkat 2 B pangkat 2 A pangkat 2 kurung plus, buka lagi mat po B pangkat 2. Hapus dulu biar tidak bingung. Ini mat po pangkat 2 ditambah mat titik po, salah, mat titik po B pangkat 2 ini ya. Ini kurang 1 mat square ini mana lawannya, sini sudah, ini tinggal yang ujung ya, dibagi 2 baru tutup kurung. Nah itu tinggal komanya aja lagi, karena dia ditambah dengan dalam kurung sin cos C dan D, kita plus dalam kurung mat asin C ditambah mat A cos D kurang. Itu ya, kita buat di bawahnya system out print ln baris ya, hasil dari X adalah plus X, jangan lupa plus X titik koma. Kita cobakan 2 pangkat 2 B pangkat 2 sin C sin 91 ya, cos 90, hasil dari X adalah 6. Kenapa 6? Karena hasil dari akar tadi tidak membuahkan hasil bilangan bulat, jadi hasilnya yang kita dapat adalah 6 dari X. Dan ini keterangannya not a number, karena dia hasilnya bukan merupakan angka. Itu hasil untuk UTS 01 yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita pindah project lagi. Soal UTS akbar nomor 2A. Karena di permintaan soal itu ada do while dan for. Jadi kita buat yang pertama ini do while dulu. Do while nanti baru for. Terus untuk perulangan kita menggunakan Java IO input output exception. Public class nomor 2, kita yang pertama itu memberi nilai ke variabelnya. Variabelnya itu ada
variabelnya ada x untuk nomor kita beri 1, int c ini kita anggap sebagai celcius 100 nilainya, int reaumur 80 ini nilai dasar semua ya, int Fahrenheit 212, Kelvin terakhir 373. Nanti kita masukkan rumusnya di bawah, ini untuk keterangan aja. Jadi kita buat public int proses, ini kode bawaan untuk mengerjakan perulangan ya, terus exception. Ini kalau kita menggunakan Java ini kita harus memasukkan kode terus exception. Public static ini kita gunakan untuk di bawah nanti. Jadi kita masuk ke pertama, itu kita membuat nilai x. Kita buka dulu do ya, do karena kita menggunakan do while. Jadi buka do, buka statement system out print ln untuk memberi baris biar nomornya itu tidak bercampur dengan baris yang lain. Kita buat nomor, kita kasih jarak 1, kita masukkan rumus x. Kita buat rumus x nya itu x dengan x plus 1, dan biar dia mulai nanti dari 1, 2, 3, 4 sampai selesai, sampai mentok. Nanti kita buat batas sampai 10, permintaan soal sampai 10. Print spasi celcius, biar ada jarak kita kasih spasi di depan, celcius plus c, ini kode untuk c kita masukkan karena di soal ini minta yang pertama itu diketahui nilai celcius 100, terus di bawahnya 90, 80, itu berarti dikurang 10, karena kita ketahui int c tadi pertama 100 ya, berarti setiap nomor dikurangi 10. Oke, system out ya, misalnya kurang titik com, system out untuk nilai reaumur ya, system out print kita spasi reaumur cr. Nilai reaumur ini kita buat rumusnya C celcius dibagi 5 kali 4, karena reaumur ini 4/5 nya dari celcius, atau bisa dibuah jadi C dibagi 5 kali 4, sama aja. System out. Untuk yang Fahrenheit F ini Fahrenheit ini rumusnya seperti yang kita ketahui itu, kita apa dulu ya, kita buat dulu untuk 5 kali 9, 5/9 dikali C, berarti C 5 dikali 9. Ini untuk baru kita nanti tambahkan hasil ini ke 32, baru kita buatnya Kelvin ya, Kelvin. Kita kasih jarak aja biar nampak. Kelvin ini C ditambah 273 itu rumus Kelvin ya, karena kita menggunakan do while, jadi kita tambah while nya ini jika ini masuk rumus while ini jikalau x kurang dari 10 itu stop, karena yang masuk while sini ya, kalau x kurang dari 10 yang dikata tuh x kurang dari 10,
berarti sudah, kalau lebih 10 dia nggak bakal terbaca, makanya dia dibuat kalau lebih 10. Jadi kita buat return ini bawaan ya, harus, kalau nggak dia nggak mau jalan. kunci ini ke sini, baru kita buat tadi public static ini. Jalan. Oke, kita lanjut ke, kita buat nama paket kelas ya, paket bareng 2 loop. Kita buat aja variabelnya loop new ps bareng 2 kita kasih titik koma, kita buat dia menjadi proses berulangan. Kamu ya mungkin di sini yang lupa ya, ada bilangan kosong. Tron ya, terus exception kita tambah buka kurungnya. Oke, tidak ada error, kita coba dulu. Nah, ini hasilnya nomor 1. Iya duelnya jangan ini nih, salah satu aja nomornya di sini nyangkutnya. Nomor 1 ini Celsius 80 Kelvin 33, nomor 2. Nanti ini kita ubah posisi nomor ya. Oke, berarti ini biar barisnya tidak LM mungkin ya. Coba run. Nah, ini jadi barisnya ini dalam satu baris semuanya. Ini Celsius, terus ini nomornya di atas, nomor 80 dia 4/5. Oke ya, kita nomor 2B selanjutnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 yang B, yaitu menggunakan metode for. So, text start bar nomor 2B. Seperti biasa kita import dulu Java. Ini untuk menggunakan metode perulangan ya, jangan lupa kita buat keterangannya sama seperti yang tadi, kita cuma mengubah dia menjadi metode perulangan for. 1 C100 enter R sama dengan 80 INT variasi 12 INT Kelvin 373 publik INT proses. Section kita buka forum ya, baru kita masukkan sistem out lagi. Kalau for ini kita buat di awal, for int itu integer dari nilai x ya, karena ada nomor tadi x sama dengan 1, dimana x kurang lebih sama dengan 10. X itu increment, ini tanda increment ya, plus, jadi dia bakal menambah terus. Oke, kita masukkan sistemnya model yang tadi, sistem out print nomor ya, nomor ln ya, biar dia berbaris. Ini si x
X sama dengan X plus 1 sistem print Celsius plus C sama dengan C kurang 10 sama seperti yang tadi, seperti rumus yang pertama tadi, kita hanya menambahkan kata-kata aja. Aduh, ini R ya, salah kayak Amor ini R tadi. R sama dengan 4 kali 5 ya, C dibagi 5 kali 4. Untuk yang Fahrenheit nah, ini kita buat Fahrenheit ini dalam kurung C di 5 kali 9 ditambah 32. Sistem print K ya, tinggal yang K itu C ditambah 2 33. Oke, untuk penutup for-nya kita gunakan return X di atas, sorry return X for ini ya, gunakan ini, sorry berarti kita kurang di, kalau kita ke bawah kan ya, tidak di sini posisinya ini, return ini untuk masukkan ke Java ini tadi, Java UI section. Kita coba. Oh iya, kita lupa buat kode seperti yang pertama tadi. UTS barang nomor 2B dulu, new sabar 2B ini ya, loop titik proses kalau loop ini for int kenapa hasil tidak keluar, sistem print output terus iya something. Kita coba lagi. Oke, kita sudah dapat hasil dari 2B ya, senjata api tadi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3, yaitu menggunakan GUI. Formula menggunakan GUI. Kita buat baru JFrame from ya. Kalau untuk membuat frame from itu kita menggunakan JFrame from.
Nah ini untuk mengedit GUI nanti ada di sini ya, kita tambah di palet. Mau ada label, ada radio button, ada button group, checkbox, text field, combo box, banyak. Nah soal yang pertama itu kita diminta untuk membuat proses gaji karyawan. Yang kedua itu NIK dan nama. NIK kode jabatan, kita tambah lagi untuk golongan NIK, nama, kode, golongan, gaji pokok, tunjangan, total gaji, kode, golongan, status. Sudah hapus. Nah kita buat dulu kegiatan golongan. Status. Sini kita tambah proses. Ini NIK untuk hasilnya, untuk nama, golongan, kode jabatan di bawah. Nah ini untuk nanti hasil gaji pokoknya, gaji pokok, tunjangan jabatan. Nanti kita akan membuat rumus tunjangan jabatan, gaji pokok, dan tunjangan keluarga. Ya. Terakhir ini total gaji. Selanjutnya kita akan menambahkan text field untuk memasukkan data nanti. Biar cepat ya kita. Habis ini di delete, kosongin. Kita rapikan dulu ya. Untuk kode jabatan kita geser dikit deh, ini tidak mepet. Untuk kode jabatan kita menggunakan radio button. Ini untuk start. Golongan menggunakan combo box.
checkbox. Sudah semuanya oke. Hanya kita akan membuat variabel namanya. Unicode nama start start ini combo golongan. Nah ini cek menikah. Ini kita buat sebagai proses. Ini variabel ini untuk masukkan rumusnya nanti. Variabel nama, variabel golongan, gaji pokok. Ini tunjangan jabatan, tunjangan keluarga. Ini ada yang hilang sepertinya. Ini total gaji. Pertama kita masukkan button group ke sini ya, biar dia nanti bisa milih cuma satu. Terus di sini kita buat action button group 1, di sini juga button group 1. Nah, untuk ngetesnya kita bisa di sini. Tidak bisa dua-dua. Selanjutnya kita akan buat nge-freeze. Oke, kita lanjut lagi. Tadi netbinnya nge-freeze. Kita lanjutkan ke tombol proses, action perform. Oke, kita buat dulu proses untuk masukkan. Nah, kita udah buat. Kita hapus dulu ini. Di sini kita mau buat tunjangan ya. Tunjangan itu kita buat proses. Di bawah proses ini kita buat tunjangan ya. Tunjangan itu ada. Kita buat set job dulu ya. Kita buat dulu untuk tunjangan tunjak ya. Tunjak itu kita buat tunjak button. Kita buat dulu untuk selected dari golongan ya, set job, buat cenderung index. Ini untuk memilih indeks dari golongan nanti, karena golongan ini kita akan menggunakan ini ya, window pivoted. Nanti kita di sini akan menyetel dia, menyetel string array, string golongan ini A 3B 3C.
koma, cembengol items for, kita buat for int jika i sama dengan 0 dan i itu kurang dari golongan. Kita pakai rumus length untuk menentukan arraynya nih, ada 3, boleh lebih. Terus kita buang i increment plus. Kita masukkan add item golongan i. Oke. Sini cembenggola belum terbaca, nanti dia akan otomatis kalau sudah dibuat ya. Kita lanjut ke atas. Lanjut diproses, kita masukkan, kita panggil int-nya tadi ya. Kita panggil dengan kode proses di sini ya. Int job cmb goal index switch job pakai case karena tadi indeks ini ada indeks 0, 1, 2 dan 3. 0 nya itu 3A, 1 nya 3B, 3 nya itu 3C. Kita buat case 0, gaji pokok 3 juta, break case 1, gaji pokok 4 juta, break case 2, gaji pokok 5 juta, break default gaji sama dengan 0. Itu si job terbunuh. Tinggal kita buat gaji pokoknya aja dulu. Gaji pokok itu gaji pokok sama dengan sudah terbaca, tinggal gaji pokok ya. Gaji pokok sama dengan Oke, cmbengol nanti kita setting untuk panggilannya ya, biar terbaca ya. Sudah kita masukkan
kita selanjutnya membuat ini kita nanti mau masukkan apa juga ya, masukkan dengan keluarga, kita buat variabel tentang keluarga. Oke. Gaji jabatan dengan total gaji untuk hasil akhir nanti. Gaji pokok sudah, nanti kita panggil gaji pokoknya. Selanjutnya yaitu untuk nicknya nanti pakai sistem long, nomor nick. Nah, selanjutnya yaitu gaji pokok di sini kita untuk menyetel rumusnya nanti menggunakan if, perulangan if staff is selected, staff is selected, staff ini untuk yang ini ya, variabel ini tadi, staff is selected, kode job coba dulu stringnya dulu ya, kode job sama namanya staff, else ini kalau bukan staff yang dipilih. Nah, ini karena dia belum terbaca, nanti dia akan otomatis. Kita selanjutnya membuat untuk nama string, kita buat siapa, nama get text, nama get text. Untuk memanggil golongan nanti set text string value of set job ini yang tadi. Nanti kita akan buat keterangannya di bawah. Kita setting sini value of siapa, ini nanti kita akan buat keterangan semuanya biar dia terbaca ya di sini. Selanjutnya yaitu kode set text. Enggak. Kode job. Code set text value of kode job.
kode job ini kita buat di sini nih, ambil dari sini nanti. Belum ya, nomornya harus long. Ini untuk memanggil nomor NIC nanti kalau kita selesai input. Nomor NIC di sini nanti. Selanjutnya itu total gaji. Total gaji di sini. Total gaji ya. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah tun jabatan tambah tun keluarga. Sini tambah semua gaji pokok dan gaji tun jabatan. Lalu kita panggil untuk nama nanti value of nomor NIC. Lalu pijak jar to string, kita mengubah data integer nanti menjadi string ke penjabatan. Selanjutnya itu gaji pokok. Kita buat rumusnya terlebih dahulu. Integer string gaji pokok. Tunjangan keluarga. Integer to string tun keluarga. Total gaji integer to string total gaji. Supaya aktif kita buat dulu. Proses untuk memasukkan ini tadi semua ini nanti biar dia otomatis terbaca nih. Lalu selanjutnya kita buat untuk nikah.
membuat di checklist menikah itu menikah sama dengan kata kosong ya, kosong di sini. If menikah is selected, menikah sama dengan menikah with text cek menikah set text menikah. Ini untuk checkbox. Kita buka kurungnya, lupa. Selanjutnya kita di start proses sudah. Lalu kita buat sistem gajinya, belum ya, sistem gaji pokok. Staff is selected, jabatan gaji pokok kali 10, karena permintaannya tadi itu tunjangan jabatan itu kalau dia staff itu gaji pokoknya dikali 10% dari gaji pokok. Ini else tunjangan. Nah, kalau dia tidak staff ya, tidak dapat tunjangan. Lalu selanjutnya kita buat dan kalau dia menikah ya. Cek menikah is selected, cek menikah is selected dan staff selected juga. Tunjangan keluarga sama dengan INT gaji pokok dikali 0,15 ditambah tunjabatan, karena tadi kita sebut di atas itu kalau dia staff ya, karena staff terpilih jadi dia masuk. Oleh karena itu else nya lagi ya, else tunjangan keluarga nanti gaji pokok 10 ya, sama. Ini kalau dia tidak menikah terus non staff. Staffnya belum terbaca ya.
Baiklah, setelah saya cek kembali tadi rupanya ada kesalahan di sini, kurungnya berlebih, makanya semua variabel tadi tidak terbaca. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mencoba untuk di run. Ini tuh nomor ini saya npm nama saya Fadlul Akbar. Yang pertama kita coba yaitu kalau dia staff dia akan mendapat tunjangan jabatan 10%. Ini langsung otomatis. Ini kita coba dengan 3B proses 4000 proses golongan 2 golongan 0 1 2 tadi 0 itu sama dengan 3A, 1 sama dengan 3B, C sama dengan 2. Sini kita coba dia menikah nih. Nah, dia mendapat tunjangan keluarga 10%. Yang ketiga yaitu kalau dia non staff dan dia menikah, dia akan mendapat tunjangan 15%, 750.000 nih. Nah, itulah UTS